Justru waktu kamu dengarkan nasihat orang yang ada di atasmu, Anda bisa dapat informasi lengkap sehingga Anda tidak perlu tersendat. Yang kedua, kriteria sikap kerendahan hati, mau diajar dan belajar. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Orang selalu merasa benar dalam pandangannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi orang ini belum bijak, orang ini bodoh, tapi karena dia mendengarkan nasihat dia jadi bijak. Wow, kenapa? Karena orang yang belajar pasti pintar, orang yang berlatih pasti jadi excellent. Anda gagal bukan karena Anda bodoh, Anda gagal karena Anda kurang belajar, Anda kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius, Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang matang persiapan cenderung berhasil, orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Orang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan mau belajar, sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Dan ternyata di Indonesia banyak orang yang miskin, sombong pula. Miskin di sini bukan bicara materi yang saya maksudkan. Miskin di sini bicara soal informasi yang miskin. Kenapa seringkali Anda gagal? Kenapa seringkali Anda fail? Jawaban sederhana. Karena waktu saudara mengambil keputusan, saudara punya informasi yang terbatas pada saat itu. Sekali lagi, kenapa seringkali Anda fail? Kenapa seringkali Anda gagal? Jawaban sederhana, karena waktu Anda mengambil keputusan pada waktu itu Anda punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk di bangku SD, SMP, SMA, kenapa teman kita gak naik kelas? Atau mungkin kenapa kita gak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian kita memberikan informasi yang tidak akurat. Orang yang ada di atas yang bisa memberi nasihat itu punya daya pandang lebih lebar, lebih jauh, lebih luas daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih terbatas dan sempit. Saya sebelum pandemi kalau udah meeting di Jakarta Selatan, udah jam 4 sore ke atas, saya selalu menyempatkan untuk pergi ke level paling tinggi gedung itu untuk melihat keadaan traffic lalu lintas di sekitar area itu. Untuk ke Kelapa Gading dari Jakarta Selatan bisa melewati jalur timur maupun jalur barat. Bisa lewat Grogol atau bisa lewat Cawang untuk ke Kelapa Gading. Karena kami tinggal di Kelapa Gading. Memang kita kalau lihat Waze bisa menolong. Tapi masalah di depan traffic apa yang terjadi kita gak pernah tahu sampai kita lihat di atas. Dan ternyata ketika kami lihat di atas ada truk sedang mogok membuat macet ke arah yang Cawang daripada ke arah barat. Lalu ketika saya turun saya ketemu dengan teman saya dan dia beritahu jangan kamu lewat Cawang pasti macet. Kamu lebih baik lewat Grogol, lewat Pluit. Saya langsung bisa bantah perkataan teman saya itu. Barusan saya lihat di atas. Memang betul kelihatannya lancar lewat daripada barat. Tapi di situ ada truk mogok. Setelah itu akan macet seterusnya sampai ke arah Kelapa Gading. Justru waktu kamu dengarkan nasihat orang yang ada di atasmu, Anda bisa dapat informasi lengkap sehingga Anda tidak perlu tersendat. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.